Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Kak Yuli. Seperti biasa, kakak akan menyajikan cerita-cerita dari daerah istimewa Yogyakarta untuk kalian. Cerita yang pertama ini menceritakan tentang sejarah dari Gua Kiskendho. Tentunya kalian pernah mendengar daerah Gua Kiskendho yang ada di Kulon Progo, Yogyakarta. Gua Kiskendho menyimpan legenda yang sangat menarik untuk kita ikuti. Di sana konon katanya ada legenda tentang Lembu Suro dan Mahesa Suro. Lembu Suro itu raksasa yang berkepala sapi, sedangkan Mahesa Suro itu adalah raksasa yang berkepala kerbau. Mereka bertarung dengan siluman kera yang bernama Sugriwo dan Subali. Bagaimana kisah pertarungan mereka? Kita lihat saja yuk video dari kakak sejarah Gua Kiskendho berikut ini. Menurut cerita yang berkembang, goa tersebut begitu gelap dan dingin. Legendanya bila berkunjung ke goa itu tidak boleh pacaran, tidak boleh buang sampah sembarangan, dan jangan sampai mencoret-coret goa, karena goa tersebut salah satu tempat yang disakralkan. Konon legendanya, Gua Kiskendho merupakan sepenggal kisah dalam pewayangan. Kiskendho merupakan sebuah kerajaan di bumi yang dikendalikan oleh manusia berkepala kerbau dan sapi yang bernama Mahesasura dan Lembu Sura. Menurut sejarah, keduanya memiliki kekuatan yang sangat sakti. Tidak hanya itu, keduanya memiliki kekayaan dan kejayaan yang tidak habis-habis. Meski begitu, konon diceritakan keduanya memiliki sifat tamak dan sombong, yang pada akhirnya sifatnya menghancurkan keduanya. Menurut legendanya, pemilik asli kerajaan tersebut yang bernama Sugriwo dan Subali datang merebut dan menghancurkan Mahesasura dan Lembu Sura. Menurut cerita, terjadilah pertempuran kedua belah pihak. Dalam pertempuran tersebut, Subali terkubur di goa dan Sugriwo kembali ke langit. Legendanya, Subali bisa keluar dengan cara menjebol tanah, maka terciptalah Gua Kiskendho. Namun versi lain juga menceritakan bahwa Gua Kiskendho ditemukan oleh seorang petapa bernama Ki Kondorio pada tahun 1700. Konon legendanya, si petapa menjadi juru kunci yang pertama di Gua Kiskendho. Menurut cerita yang berkembang, saat sedang tidur, Ki Kondorio bermimpi memasuki goa yang menyerupai kerajaan. Dan legendanya, dalam mimpinya, Ki Kondorio mendapat perintah untuk menamai ruangan-ruangan yang ada di dalam goa. Dan akhirnya, Ki Kondorio mengikuti petunjuk dalam mimpinya, hingga akhirnya menemukan Gua Kiskendho. Menurut legenda, karena goa ini adalah salah satu tempat yang disakralkan, masyarakat zaman dahulu kerap melakukan pertapaan dengan tujuan menenangkan jiwa dan berdoa supaya sukses dalam pekerjaan. Tidak hanya itu, para petani di zaman dahulu kala menggunakan Gua Kiskendho untuk bertapa supaya hasil pertanian melimpah. Seiring berkembangnya zaman, Gua Kiskendho saat ini telah dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata. Menurut cerita, bila wisatawan menyusuri goa selalu ditemani oleh juru kunci, karena yang memahami medannya goa yang begitu dingin dan gelap hanyalah si juru kunci Gua Kiskendho. Namun cerita lain juga mengatakan beberapa dari wisatawan yang berkunjung memilih sendiri tanpa juru kunci. Cerita yang kedua ini tentang asal-usul tebing breksi yang ada di Sleman, Yogyakarta. Tentunya kalian sudah pernah mendengar objek wisata tebing breksi yang ada di sana. Ada cerita
tentang tebing breksi sebelum dijadikan objek wisata seperti saat ini. Kita simak saja yuk ulasan dari kakak berikut ini tentang asal-usul tebing breksi yang ada di Sleman, Yogyakarta berikut ini. Silahkan. Bentuknya unik, Taman Tebing Breksi menjadi salah satu daya tarik wisata di Sleman, Yogyakarta. Tapi sebelum menjadi tempat wisata, kawasan ini merupakan area pertambangan. Tak jauh dari Kompleks Candi Prambanan ada satu tempat yang juga ramai dikunjungi wisatawan. Terbentuk alami, Taman Breksi atau Tebing Breksi menarik wisatawan. Lokasinya di Desa Samirejo, Sleman, Yogyakarta. Dahulu, warga Samirejo melakukan aktivitas penambangan. Kemudian pemerintah melarang aktivitas pertambangan karena ditemukan jenis batu tufan hasil endapan gunung api. Batu jenis ini hanya ditemukan di Tebing Breksi dan sekitar Danau Toba. Berdasarkan peraturan dari pemerintah, Kementerian ESDM sudah dilarang untuk ditambang dikarenakan nanti untuk kepentingan edukasi, dan berdasarkan penelitian tersebut yang meneliti dulunya dari ITB dan UPN, tempat ini adalah geopark atau terus dilanjutkan dengan dari BPCB itu adalah geoheritage. Sejak aktivitas pertambangan di Samirejo dilarang pemerintah, Tebing Breksi beralih fungsi menjadi tempat wisata. Pengunjung bisa menaiki anak tangga menuju bagian atas tebing. Tadi pas aku masuk sih lihat tempatnya aja udah wow banget, dan ini lokasi yang bagus untuk foto dan lihat view-nya juga oke lah dari atas. Warga sekitar yang dulu berprofesi sebagai penambang beralih membuka usaha seputar pariwisata. Banyak sekali yang pertama tentang pengelolaan, yaitu dari parkir, kemudian nanti dari kuliner, kemudian ada lagi nanti adalah kebun buah, bumi perkemahan, itu kadang akan banyak untuk masyarakat karena dari peralihan dari teman-teman penambang. Tidak dipungut biaya untuk masuk ke Tebing Breksi. Pengunjung hanya membayar parkir kendaraan. Tebing Breksi masuk dalam daftar situs yang dilindungi. Kini Taman Tebing Breksi menjadi salah satu destinasi wisata yang berada di Yogyakarta. Hanifah Putri, Fikih Muhammad melaporkan untuk NET. Oh, kita jadi tahu ya, ternyata Tebing Breksi itu dulunya adalah sebuah tempat penambangan batu breksi. Nah, kalian jadi tambah pengetahuan kan dari cerita-cerita kakak kali ini. Cerita yang terakhir ini tentang asal-usul Kabupaten Kulon Progo. Kulon Progo itu adalah salah satu kabupaten yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kulon Progo artinya sebelah barat Kali Progo. Ceritanya berawal dari Keraton Mataram yang diserang oleh Trunojoyo. Peperangan ini terjadi kurang lebih selama 4 abad. Kalian tahu kan 4 abad itu berapa tahun? 4 abad itu adalah 400 tahun yang lalu. Sudah lama sekali ternyata asal-usul terjadinya Kulon Progo ini. Kita simak saja yuk ulasan dari kakak berikut ini tentang asal-usul Kabupaten Kulon Progo. Kulon Progo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Ibu kotanya adalah Wates. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di arah timur, Samudra Hindia di selatan, Kabupaten Purworejo di barat, serta Kabupaten Magelang di utara. Nama Kulon Progo berarti sebelah barat Sungai Progo. Kali Progo membatasi kabupaten ini di sebelah timur. Sejarah berdirinya Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 1674, Keraton Mataram, Yogyakarta diserang oleh Trunojoyo yang mendapat bantuan dari Makassar, mengakibatkan kerusakan pada keraton dan terdesaknya Amangkurat I melarikan diri untuk meminta bantuan kepada Belanda hingga meninggal di Tegal dalam pelariannya. Untuk mengantisipasi serangan dari pengikut Trunojoyo, pada tahun 1677, Keraton Mataram dipimpin oleh Amangkurat II yang merupakan putra mahkota dari Amangkurat I, meminta Bupati Ponorogo untuk mendapatkan penjagaan keraton oleh Balawarok
yang terkenal pandai dalam perang dan meminta bantuan kepada kolonial Belanda untuk menangkap Trunojoyo. Setelah dijaganya keraton Mataram oleh para waro dari Ponorogo, Trunojoyo kesulitan menembus keraton dan ditangkap serta dijatuhi hukuman mati pada tahun 1679. Para waro yang berhasil menjaga keraton mendapat hadiah tempat tinggal di sebelah barat keraton untuk memudahkan penjagaan keraton ketika terjadi penyerangan terhadap keraton. Daerah tersebut diberi nama Kulon Progo hingga dikenal saat ini menjadi Kulon Progo, yang berarti Keraton Mataram sebelah barat Ponorogo. Daerah yang saat ini termasuk wilayah Kabupaten Kulon Progo hingga berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda merupakan wilayah 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo yang merupakan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kabupaten Adikarto yang merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman. Kedua kabupaten ini digabung administrasinya menjadi Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 15 Oktober 1951. Sejarah penggabungan wilayah Kabupaten Adikarto dengan Kabupaten Kulon Progo. Pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Pakualam ke-8 mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa Kesultanan dan Pakualaman adalah daerah yang bersifat kerajaan dan daerah istimewa dari Indonesia, dari negara Republik Indonesia. Pada tahun 1951, Hamengkubuwono ke-9 dan Pakualam ke-8 memikirkan perlunya penggabungan antara wilayah kesultanan yaitu Kabupaten Kulon Progo dengan wilayah Pakualaman yaitu Kabupaten Adikarto atas dasar kesepakatan kedua penguasa tersebut. Selanjutnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 yang ditetapkan tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkan tanggal 15 Oktober 1951. Undang-undang ini mengatur tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 untuk penggabungan daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto dalam lingkungan daerah istimewa Yogyakarta menjadi satu kabupaten dengan nama Kulon Progo yang selanjutnya berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-undang tersebut mulai berlaku tanggal 15 Oktober 1951. Secara yuridis formal, hari jadi Kabupaten Kulon Progo adalah 15 Oktober 1951, yaitu saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Jangan lupa. Nah, adik-adik, sejarah-sejarah dari daerah istimewa Yogyakarta itu sangat beragam macamnya. Tentunya kita wajib melestarikan dan wajib mempelajarinya untuk menambah wawasan kalian terhadap budaya bangsa Indonesia sebagai wujud cinta tanah air bangsa Indonesia. Sampai ketemu pada video-video berikutnya, tentunya dengan sejarah-sejarah daerah istimewa Yogyakarta. Sampai jumpa.